Hari ini kita buka Wahyu 1 ayat 8. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Ayat yang sangat terkenal dan mungkin saudara pun sudah hafal. Wahyu 1 ayat 8. Dan ini adalah penutupan daripada prolog kitab Wahyu. Bersama-sama 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan, kiranya kami boleh melihat siapakah Engkau, siapakah anak-Mu yang telah Engkau utus, dan siapakah diri kami ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh menundukkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, kalau melihat dunia ini, saudara, seringkali bahkan orang Kristen sekalipun bisa menjadi putus asa ya saudara. Saudara, dalam satu minggu ini ada suatu berita yang sangat mengejutkan ya, walaupun nggak melibatkan banyak orang, orangnya sedikit, tapi itu lumayan sangat menggemparkan. Berita apa saudara? Berita apa? Ya, Ocean Gate Titan. Namanya sama gitu ya dengan Titanic ya. Ocean Gate Titan, CEO-nya di dalam satu, terus ada 5 orang di dalamnya, dan satu bangku itu dibayar dengan harga 250.000 US dollar. Itu adalah 3,7 miliar, lebih mahal dari tanah properti di Kawasaki. Satu bangku. Terus ngapain? Dan akhirnya dia bayar, tapi untuk kematiannya sendiri. Itu hal yang menyedihkan sekali sebenarnya saudara. Saudara, ada 5 orang di dalam itu, dan satu ini adalah bapak dan anak. Anaknya umur 19 tahun. Dan dia katakan dia begitu takut sih untuk ke sana, tapi karena itu adalah hari ayah, dia mau pergi bersama dengan ayahnya gitu. Dia memaksakan diri bersama dengan ayahnya pergi ya, seorang Pakistan. Dan kemudian dia pergi, dan tapi kemudian di kedalaman 3.800 meter kemudian langsung gitu ya, langsung ringsek gitu ya, kayak telur ditekan dengan berat gitu ya, dengan begitu mudahnya. Bahkan ada yang memprediksi bahwa mereka nggak ngalamin kesakitan karena mereka sudah mati dulu baru ngalamin kesakitan, karena untuk nyampe rasa sakit itu ke otak sama ringsek dan mematikannya itu lebih cepat ringsek dan mematikannya itu daripada sarafnya kena sakitnya itu gitu ya. Jadi begitu mengerikannya tekanan itu saudara. Saya nggak tahu berapa kali daripada tekanan di permukaan laut kalau saudara berenang di atas permukaan laut. Tetapi saudara, ada hal yang mengagetkan adalah di kedalaman 8.000 meter, itu 4.000 meter ya. Dan padahal kapal itu sudah dicek sama teknisi dan diperkirakan ini hanya bisa tahan 1.300 meter. Tapi kemudian teknisi itu dipecat gitu ya, karena memberitakan kabar yang buruk gitu ya. Kamu gitu ya, buruk gitu ya. Ini mungkin sudah kayak nabi gitu, memprediksi ya, menyampaikan kebenaran tetapi nggak diterima, ditolak gitu ya. Itu kemudian akhirnya mendatangkan kebinasaan gitu bagi mereka. Dan itu di kedalaman 3.800, di kedalaman 8.000 meter saudara, ada makhluk yang hidup. Bingung nggak kita? Kapal yang begitu kuat bisa ringsek, bahkan manusia bisa mati di situ. Tetapi ada binatang, makhluk hidup yang hidup di dalam kedalaman 8.000 meter. Benar-benar di luar pemikiran manusia. Manusia memang sepertinya lebih mudah untuk keluar ya, mencapai bulan. Tapi ke dalam laut itu begitu sulitnya dan masih begitu banyak misteri. Ada binatang yang masih bisa hidup gitu ya, di kedalaman itu. Tekanannya berapa besar? 800 kali lebih besar daripada saudara di permukaan laut. 800 kali lebih besar, itu berapa ratusan kilo saya nggak tahu, sampai ribuan apa enggak saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tetapi kalau yang 3.000-an itu mungkin 350-an kilo tekanannya ya, nggak tahu berapa Pascal, saya nggak tahu satuan ini. Jadi begitu beratnya gitu ya. Kalau saya dulu nonton animasi ada film Son Goku gitu ya. Wah, dia berjuang dengan dunia gravitasinya yang dibentuk gitu ya, supaya dia bisa melatih gitu ya, supaya gerak dengan lebih cepat gitu. Terus ditambahkan lebih berat lagi gravitasinya gitu ya. Nggak usah di atas gitu ya, di bawah itu benar-benar sangat-sangat mengerikan, lebih berapa kali gitu ya. Son Goku 10 kali lipat gravitasi dinaikkan, itu udah setengah mati bagi dia gitu ya. Kalau nggak salah itu yang gravitasi 10 itu yang akhirnya bisa melawan apa itu ya, sudah masuk ke mana itu ya. Saya nggak tahu deh. Udah wah pokoknya hebatnya luar biasa gitu ya. Terus 100 kali gitu ya ditambahkan gravitasinya. Ada dunia orang mati begitu ya, dilatih di sana gitu juga ya. Wah, dan segala macam ya gitu ya.
Ini sampai 8, berapa tadi saya katakan? 800 kali lipat saudara, tetapi makhluk hidup bisa hidup di sana. Misteri yang manusia tidak bisa selami. Tetapi bagi Tuhan, nggak ada yang Tuhan tidak bisa selami. Karena Tuhan yang menciptakannya. Tuhan tahu, Tuhan hadir, dan Tuhan Maha Kuasa. Memang berita ini begitu menyedihkan setiap orang yang membacanya pasti saudara. Dan di dalam kehidupan kita berhadapan dengan peristiwa ini. Kejahatan, kengerian. Saudara tahu ada kudeta di Rusia. Ya, ada juga yang mengatakan ini mereka sengaja buat nih suatu drama, lalu nanti udah tembakin aja nuklir sembarangan, terus nyalain karena kudeta gitu ya. Ini bisa terjadi saudara. Perang dunia ketiga kapan terjadi itu kita nggak tahu, dan itu mau terjadi bisa saja. Kita tinggal di tempat yang begitu sekarang saat ini begitu tenangnya, begitu nyamannya ya. Mereka yang dulu sebelum perang dunia juga berpikir sama. Tapi ketika perang itu datang mereka nggak duga. Seperti ketika pandemi tiba-tiba menutup semua airport dan kita nggak bisa keluar. Siapa yang sangka berita seperti itu yang dulu kita dengar akhirnya bisa terjadi. Jadi itu bisa terjadi kapanpun bisa terjadi. Bahkan tanpa penderitaan dan kesulitan dan penganiayaan sekalipun, kita pun ada peperangan rohani yang seharusnya di tengah kota yang kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dan memuji Tuhan. Silakan saudara pergi outing ya, daftarnya tanggal 8 ya. Nah, itu hal yang baik ya, nggak apa-apa ya saudara. Saudara bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Dan saudara ada peperangan rohani dengan filsafat-filsafat yang ada. Saudara ada filsafat stoik yang kemudian muncul kembali di zaman ini dan itu ada di YouTube-nya dan sangat pamor sekali seperti di Indonesia. Dan Pak Yadi baru keluarkan tulisannya ya mengenai stoikisme itu dan berharap boleh menjadi berkat buat setiap kita, dan saya pikir Pak Yadi adalah orang yang tepat. Nah saudara, kitab Wahyu ini diberikan memiliki tujuan, ada tujuannya. Dan ini bukan hanya untuk di abad pertama, di zaman ini pun, di abad ini pun saudara sangat-sangat memberikan berkatnya bagi kita. Ada tujuan utama dan ada tujuan yang sekunder. Tujuan sekunder dari kitab Wahyu dituliskan dan diberikan kepada orang percaya adalah untuk memberikan informasi akan apa yang akan datang, masa yang akan datang, dan juga memberikan nasihat bagi jemaat-jemaat. Ini adalah tujuan sekunder daripada kitab Wahyu. Lalu ada tujuan yang primer, tujuan yang utama, yaitu adalah untuk memberikan pandangan kepada orang Kristen tentang sejarah dari sudut pandang Allah di surga. Ini yang tujuan utamanya. Kenapa kok perlu dari sudut pandang Allah di surga melihat sejarah dan melihat dunia ini? Karena kita benar-benar terlalu fokus melihat apa yang ada di dalam dunia ini. Dalam dunia yang dalam apa ya? Dalam kengerian, dalam ketakutan, dalam ketidakpastian kemana akan pergi. James Boyce mengatakan tujuan utama kitab Wahyu adalah untuk memampukan orang-orang Kristen dari segala zaman, dalam segala keadaan untuk melihat apa yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia, dan dihiburkan serta dikuatkan olehnya agar mereka dapat hidup bagi Kristus dan kemuliaannya setiap saat. James Boyce katakan. Sekali lagi saudara, tujuan utama kitab Wahyu adalah untuk memampukan orang-orang Kristen dari segala zaman dan dalam segala keadaan untuk melihat apa yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia, dan dihiburkan serta dikuatkan olehnya agar mereka dapat hidup bagi Kristus dan kemuliaannya setiap saat. Saudara, ini jangan berpikir gak akan datang pada kita. Kita gak duga saudara ketika ini datang. Kengerian bisa begitu dekatnya sebagaimana itu ada di dalam tubuh kita. Ketakutan akan ketidakpastian hari depan. Akan entah anak yang dilahirkan. Entah akan kemana kita pergi, hidup, makan. Gak ada yang pasti. Dan terkadang itu begitu mengerikan dan menakutkan. Bagaimana nanti anak saya akan besar, dewasa, tumbuh dengan sehatkah? Mendapatkan pelajaran yang baikkah? Menjadi orang yang takut akan Tuhankah? Segala sesuatu itu ada pada kita. Ketika kita kerja, apakah nanti pekerjaan kita ini akan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah ketika kita studi, bagaimana studi kita? Apakah kemudian dapat dipakai? Akhirnya menjadi berkat buat dunia akademis ataupun nanti dunia kerja juga gitu ya.
Semua adalah tidak pasti. Dan kita adalah orang-orang yang hidup di dalam ketidakpastian ini. Dan ini suatu yang real. Dalam segala kengerian, kegelapan, ketidakpastian itu. Tapi saudara, ketika kita mengerti tujuan kitab Wahyu ini, yang utama yaitu dari sudut pandang Tuhan, kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan mengerti ayat ke-8 ini dengan lebih baik. Ayat ke-8 ini kita bisa mengerti dengan lebih baik. Ayat 8 ini menyatakan siapakah Tuhan, karena Tuhan yang berbicara. Demikianlah firman Tuhan, Allah. Tuhan yang berbicara mengenai siapakah dia. Apa yang dikatakan di awal? Dikatakan, Akulah Alfa dan Omega. Soalnya dari ayat ke-8 ini saudara, kita bisa mempelajari, mendapatkan mengenai Tuhan. Siapakah Tuhan? Pertama saudara, dia adalah Allah yang berdaulat. Ketika Tuhan mengeluarkan statementnya, Akulah Alfa dan Omega. Artinya dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau melihat kesulitan, melihat penderitaan, melihat keadaan manusia yang mengerikan, melihat sejarah yang mengerikan gitu ya. Jangan salah sendiri nih kapal selam, kenapa kasih nama Titan gitu ya, namanya sama banget kayak Titanic gitu ya, karena dia mau melihat ke sana gitu ya, dan mungkin ada kutukan apa gitu ya yang akhirnya mereka pun terkena gitu ya. Kalau melihat keadaan manusia yang mengerikan, melihat sejarah yang begitu mengerikan, puluhan juta jiwa mati karena perang dunia pertama dan perang dunia kedua gitu ya, dimana pada saat itu adalah orang berpikir nggak mungkin itu ada yang kayak begitu, nggak ada kan manusia yang membunuh manusia yang lain di zaman seperti ini gitu ya. Pada saat itu adalah orang-orang modern berpikir bahwa ini kita akan terus maju, kita akan terus maju. Itu nggak adalah orang yang biadab seperti itu. Muncul peperangan yang akhirnya membinasakan jauh lebih kejam. Terus pada saat ketika melihat semua hal itu, sejarah yang mengerikan, kok sepertinya Allah tidak memegang kendali. Kok sepertinya Allah tidak memegang kendali. Sejarah menurut sebagian besar orang seperti roller coaster yang keluar daripada relnya. Ketika keluar dari sudah menanjak, keluar dari relnya, apa yang akan terjadi saudara? Akan terjun dengan bebas, meluncur ke depan secara kebetulan dan menuju masa depan yang berbahaya, meresahkan. Tapi pada awalnya tetap menarik bagi orang yang menaikinya. Walaupun tanpa kepastian, di dalam ketidakpastian. So ada puisi yang pesimis, isinya sebagai berikut. Rencana Allah menjadi awal yang penuh harapan, tapi manusia merusak kesempatannya dengan berdosa. Kita percaya bahwa kisah ini akan berakhir dalam kemuliaan Allah, tetapi saat ini pihak lain yang menang. Ini suatu puisi. Ada 4 sejarah yang diangkat ya. Sekali saya bacakan lagi ya. Rencana Allah menjadi awal yang penuh harapan, sejarah terbesar yang pertama. Tetapi manusia merusak kesempatannya dengan berdosa, sejarah terbesar yang kedua juga ya. Lalu kita percaya bahwa kisah ini akan berakhir di dalam kemuliaan Allah. Ya, peristiwa sejarah yang keempat ya. Yang terbesar kesempurnaannya. Tetapi saat ini yang kita berada ya. Pihak lain yang menang. Puisinya benar atau salah? Kesempatan saudara untuk menjawab ini 50% saudara probabilitasnya. Benar atau salah? Puisi ini benar atau salah? Puisi ini salah. Tapi saudara, ketika kita dihajar sampai babak belur saudara, dengan segala apa yang ada dalam dunia ini, kita akan melihat puisi ini benar. Karena lihat keadaan saya yang seperti ini. Puisi ini salah saudara. Kalau pihak lain yang menang, maka kita semua berada dalam masalah yang besar. Tetapi kenyataannya pihak lain tidak menang. Apa yang diajarkan kitab Wahyu adalah Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk pasang surutnya sejarah manusia. Allah berdaulat, Allah berdaulat, Allah berdaulat. Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang tidak terselami oleh hikmatnya manusia. Namun sempurna. Benar-benar gak mengerti manusia. Kenapa kok Tuhan mengizinkan adanya kejatuhan? Kenapa kok Tuhan membiarkan iblis datang ke hadapannya untuk menggoda? Kenapa kok Tuhan adanya peperangan dunia? Kenapa ya Tuhan?
Orang yang di dekat saya mengalami kesulitan, begitu sulit penderitaan, yang kalau bisa gantikan ke saya gitu ya. Kenapa kau datang kepada dia? Kenapa kok Tuhan saya mengalami penderitaan ini? Saudara, di dalam kacamata kita mungkin kita sulit untuk menjawab karena hikmat kita begitu terbatas. Tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan yang tidak terselami oleh hikmat manusia, Tuhan melakukannya dengan sempurna. Di dunia seperti kita akan sering merasa seperti Nabi Yesaya ketika raja yang benar Uzia ini meninggal dunia. Saudara, Yesaya apa yang dia alami? Dia melihat Israel Utara sudah terjadi nubuatannya, yaitu sudah dibuang, dan itu mendatangkan tentu kesedihan yang sangat besar ya. Dan Yesaya terguncang karena kehilangan Israel. Lalu dia juga terguncang karena raja yang takut akan Tuhan, Uzia itu meninggal dunia. Ketika raja yang takut akan Tuhan meninggal, maka ketidakpastian akan apa yang terjadi selanjutnya itu akan datang, saudara. Saudara, kalau lihat baca sejarah, ya, saya sudah baca sejarah itu ya. Itu yang saya lihat, saudara. Ketika ada pergantian suatu khalifah atau suatu raja atau kaisar, maka yang datang kemudian itu kemungkinan sangat mungkin gitu ya. Probabilitas tinggi ada melakukan yang sebaliknya. Kalau dulu begitu toleran, maka dia akan begitu kerasnya. Kalau begitu kerasnya tumbang gitu atau jatuh atau mati gitu ya, maka kemudian datang begitu tolerannya gitu ya. Seperti itu. Saudara, kita akan ada pilpres. Dan itu hal-hal yang sangat menentukan ke depan. Saya bukan minta saudara untuk pilih siapa ya saudara. Tapi saudara berpartisipasilah ketika saudara mencintai Indonesia. Berharap kalaupun gitu ya kita memilih sesuatu yang buruk dan buruk gitu ya. Ya pilihlah yang paling tidak buruk gitu ya. Ya berharap Tuhan berikan yang baik ya buat Indonesia ya. Saudara, ketika ini memang masa-masa genting ya suatu negara, suatu zaman gitu ya. Dan kiranya enggak terjadi ya. Nah, Yesaya begitu khawatir ya ketika Raja Uzia meninggal. Enggak begitu pasti. Tidak pasti akan apa yang terjadi selanjutnya. Tapi dia melakukan hal yang benar. Ini seperti Pemazmur 73 ketika lihat di luar, ketika lihat ke dalam diri dia, kok dia begitu sulitnya. Kok dia melihat orang fasik begitu mudahnya. Tapi dia mulai dengan ayat yang pertama yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen sekalipun. Yaitu Allah itu baik. Allah itu baik. Di dalam ketidakmengertian. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesaya? Dia masuk ke bait Allah. Dia masuk ke bait sucinya, dia datang kepada Tuhan. Sebagaimana Pemazmur 73. Datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di sana Tuhan memberikan penglihatan. Yesaya katakan, pada tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tata. Tinggi dan mulia. Jubahnya memenuhi bait suci. Ini bicara apa? Saudara, Yesaya diingatkan bahwa Tuhan adalah penguasa sejati atas umatnya. Meskipun apa yang ada di depan kita begitu mengkhawatirkan kita, menakutkan kita di tengah ketidakpastian. Meskipun Uzia sudah tidak ada di tata, Tuhan itu tinggi dan ditinggikan di atas segala sesuatu di bumi. Karena jubah Tuhan memenuhi bait suci. Tidak ada tempat bagi penguasa yang lain. Di sepanjang sejarah hanya ada satu Tuhan. Di sepanjang sejarah hanya ada satu raja di atas segala raja. Dan penguasa itu adalah Allah sendiri. Dia yang berdaulat. Dia yang berdaulat. Berdaulat atas sejarah. Berdaulat atas hidup saudara. Tiap-tiap pribadi. Siapakah Tuhan? Yang kedua, dia adalah yang kekal. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Ini ditulis dalam gaya bahasa merism. Merism itu adalah pakai dua kutub yang berlawanan untuk menyoroti segala sesuatu yang berada di antara kedua kutub yang berlawanan ini. Jadi pakai kedua kutub untuk menyoroti semuanya ini gitu ya. Jadi pakai Alfa dan Omega bukan berarti bahwa hanya Allah yang hadir di awal dan akhir dunia. Bukan. Tetapi
Tuhan tahu semuanya, Tuhan hadir di dalam semuanya, Tuhan Maha Kuasa dari Alfa sampai Omega. Dia kekal. Dia kekal. Alfa dan Omega artinya Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di antaranya. Gak ada satu waktu pun Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak hadir, dan Tuhan tidak berkuasa. Tidak ada satu waktu, satu hari pun tidak ada di mana Tuhan tidak berkuasa. Saudara, hal ini disampaikan juga dalam Yesaya. Kita buka Yesaya 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Tuhan kekal. Dia hidup dalam kekekalan. Dia tidak memiliki masa lalu dan masa depan. Dan ketika perkataan Allah keluar dari mulut Allah ini, saudara, ini mau supaya manusia mengerti mengenai Tuhan. Mengenai apa ya? Care-nya Tuhan. Mengenai tahu isi hati Tuhan. Sebenarnya bagi Tuhan sendiri, saudara, ini nggak begitu ada artinya. Karena bicara Alfa dan Omega itu adalah miliknya manusia, bukan miliknya Tuhan. Miliknya manusia. Tapi Tuhan pakai bahasa manusia ini untuk sampaikan kepada manusia. Tuhan kekal, dia hidup dalam kekekalan. Dia nggak memiliki masa lalu dan masa depan. Ketika perkataan ini disampaikan kepada kita, aku adalah Alfa dan Omega. I am the Alpha and the Omega. Ini merujuk waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Tuhan tidak diciptakan. Dan dia tidak terpengaruh oleh rangkaian perubahan yang ada di dalam sejarah. Yang berurutan yang kita sebut dengan waktu. Tetapi kita manusia dan setiap makhluk hidup, saudara. Segala ciptaan, bahkan malaikat pun mengalami rangkaian perubahan yang berurutan ini yang kita sebut dengan waktu. William Barclay mengatakan, Dia telah menjadi Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang kepadanya kita dapat menaruh kepercayaan kita pada saat ini. Dan tidak akan ada peristiwa atau waktu di masa depan yang dapat memisahkan kita darinya. Karena dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Kalau misalkan Allah berubah, saudara, waduh, nggak bisa disandarkan, saudara. Karena dia mengalami proses waktu, mengalami diikat oleh waktu. Ada orang yang bertanya, kapan Tuhan itu ada gitu ya? Atau Tuhan dari mana? Lalu Pak Tong menjawabnya dengan begitu tepatnya. Bukan Tuhan dari mana? Mana dari Tuhan. Jadi kalau kita tanya, kapan Tuhan ada? Bukan kapan Tuhan ada. Kapan dari Tuhan gitu ya. Kapan dari Tuhan. Waktu dari Tuhan, bukan Tuhan ada di waktu di kapan gitu ya. Bukan. Waktu pun adalah dari Tuhan. Waktu pun adalah daripada Tuhan. Dia tidak berubah. Dan perubahannya itu bukan artinya dia adalah diam, begitu dinginnya manusia gitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Bukan seperti itu. Sekali saya bacakan. Dia telah menjadi Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang kepadanya kita dapat menaruh kepercayaan kita pada saat ini. Dan tidak akan ada peristiwa atau waktu di masa depan yang dapat memisahkan kita darinya. Dia adalah Allah yang kekal yang dapat kita andalkan. Saudara, kita mengalami waktu seperti sebuah perahu yang mengarungi sungai. Perahu di atas sungai, dia jalan ikutin aliran sungai. Kita berada di atas sungai, kita hidup di atas perahu itu, hanya berada di satu tempat pada satu waktu, itulah kita. Dan hanya dapat melihat jarak yang pendek, di depan ada apa dan di belakang ada apa. Dan ketika seringkali ada kabut yang menutup itu semua, jarak pandang kita begitu pendek ke depan maupun ke belakang. Tetapi Tuhan memiliki pandangan yang dapat melihat seluruhnya. Bahkan ketika di kegelapan yang paling gelap sekalipun, tidak menggelapi Tuhan.
Kegelapan yang paling gelap pun Tuhan dapat melihat sebagaimana di siang hari dan di hari terang. Tuhan memiliki pandangan yang dapat melihat seluruhnya. Dia mengetahui tiap belokan daripada perahu itu. Dia dapat melihat setiap celah yang ada di depan dan di belakang. Tuhan mengetahuinya, dan bukan hanya mengetahui, Tuhan hadir. Dan bukan hanya Tuhan tahu dan Tuhan hadir, Tuhan maha kuasa. Sebagai Alfa yang memulainya, Tuhan tahu dari mana sungai itu bermula. Sebagaimana dia Omega, dia telah menetapi tujuannya kemana. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Demikian juga saudara, segala sesuatu yang ada, yang telah ada, atau yang akan ada, hadir di hadapan Allah pada saat yang sama dan tunduk pada pemerintahannya. Sebagaimana dari mana Tuhan, kapan Tuhan gitu. Bukan dari mana atau kapan, tetapi dari mana dan kapan itu adalah dari Tuhan. Begitu juga saudara. Segala sesuatu yang ada dan telah ada dan yang akan ada itu hadir di hadapan Tuhan secara bersama gitu ya. Dan tunduk pada pemerintahannya. Allah kita yang begitu besar, begitu mulia, begitu ajaib. Kita terpesona, kita terkagum akan kebesarannya, akan kedaulatannya, akan kekekalannya, akan kemahakuasaannya, akan hikmatnya. Dan hal ini berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Yang keseluruhannya dilihat Allah sekaligus dari awal sampai akhir. Tuhan sudah lihat, tahu, hadir, dan maha kuasa. Hal yang sama juga berlaku untuk sejarah. Sejarah. Karena kemudian sejarah akan menyatakan His story. His story. Dalam kemahatauannya, dalam kemahadirannya, dalam kemahakuasaannya. Saudara, ini adalah kabar baik. Tuhan adalah Raja, Raja yang sudah menang. Zaman akhir sudah didatangkan. Dan kita adalah umat-umatnya yang dipersatukan di dalam Kristus. Kita bukan hidup lagi dalam pesimis, gak tahu dengan pasti kemana dunia ini akan pergi. Memang mungkin kita babak belur untuk sementara kita mengalami hal itu, tetapi jangan berhenti di sana. Iman kepada Tuhan. Begitu penting bagi orang Kristen. Orang Kristen itu menang karena iman. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Dia yang telah menang. Bukan iman kepada yang lain. Kepada Yesus Kristus. Yang telah menang. Yang hadir, yang tahu, yang maha kuasa. Bahkan ketika kabut itu ada di depan mata dan menutupi setiap kita. Saudara, kabar baik diterima oleh orang Kristen. Dan kabar baik apa yang diterima oleh orang-orang Kristen yang menderita selain bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. I am the Alpha and the Omega. Kabar baik yang didengar oleh orang-orang Kristen yang dalam penganiayaan. Ini begitu menghibur mereka dan menguatkan mereka. Bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang kekal. Dan juga adalah Allah yang berkuasa. Ini penghiburan saudara bagi orang-orang Kristen di zaman ini juga. Dia adalah Allah yang kekal. Dan karena dia adalah Allah yang kekal dan jalannya adalah jalan yang kekal. Di mana ketika orang-orang benar menjalaninya, mereka beroleh hidup. Tetapi orang fasik jalannya akan menuju kepada kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6 katakan. Dan saudara, mahkota dari kitab Mazmur mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Sama-sama kita hafalkan ayat hafalan kita ini. Mazmur 139 ayat ke-23 dan 24. Saudara pernah mengundang Tuhan untuk menguji saudara. Di dalam kenyamanan saudara, undanglah Tuhan. Di dalam penderitaan saudara, undanglah Tuhan. Sehingga saudara ketika dalam kenyamanan saudara tidak tertidur. Tapi saudara terus dilatih oleh Tuhan. Dengan latihan yang kudus. Yang membuat saudara semakin mencintai Tuhan. Dan ketika dalam penderitaan saudara pun bisa bertahan dan terus beriman kepada Tuhan. Kita sama-sama kita bacakan 2 kali ya. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah,
Kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau saudara belum pernah mengundang Tuhan untuk menguji saudara, saudara bisa berdoa dengan doa yang seperti ini. Selidikilah aku yang ya Allah. Kemungkinan saudara ketika mengundang Tuhan pada saat ini juga langsung muncul dalam hati saudara, oh teringat mungkin. Langsung Tuhan sudah nyatakan akan keberdosaan saudara. Saudara cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk bertobat kepada Dia. Ketika langsung Tuhan nyatakan pada saat ini juga apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi kesalahan, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan pengampunan. Sehingga saudara boleh dipakai oleh Tuhan. Dan saudara dituntun di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Saudara naikkan doa ini tiap-tiap waktu atau setidaknya setahun sekali. Dan saudara, ayat firman Tuhan ini diberikan oleh Pendeta Agus kepada orang yang berulang tahun. Hampir setiap tahun. Tapi nggak tahu apakah setiap orang. Egi pernah dapat dari Pendeta Agus? Nggak pernah ya? Oh, oke. Ya saya pernah gitu ya. Tapi sudah nggak dapat lagi sih. Tapi ya pernah gitu ya. Ketika ada satu ulang tahun dia kasih gitu ya. Mazmur 139 gitu ya. Ayatnya apa? Ya mahkota dari Mazmur ini ya. Dari sini ya, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini yang membuat kita terus keep awake, terus berjuang mengarahkan kepada apa yang di depan kita. Saudara J.I. Packer mengatakan, manusia terkadang mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka maksudkan hanya karena mereka tidak mengetahui pikiran mereka sendiri. Jadi nggak tahu gitu, mereka asal ngomong aja gitu ya. Sekali lagi ya, manusia terkadang mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka maksudkan hanya karena mereka tidak mengetahui pikiran mereka sendiri. Silakan datang ke seminar Ibu Sari nanti. Juga karena pandangan mereka berubah. Karena mereka seringkali mendapati bahwa mereka tidak dapat lagi mengatakan hal-hal yang mereka katakan di masa lalu. Apa yang sudah dikatakan lupa gitu. Apa yang sudah dikatakan berubah gitu ya. Sekali lagi ya saudara. JP kan mengatakan manusia terkadang mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka maksudkan hanya karena mereka tidak mengetahui pikiran mereka sendiri. Juga karena pandangan mereka berubah. Mereka seringkali mendapati bahwa mereka tidak dapat lagi mengatakan hal-hal yang mereka katakan di masa lalu. Saudara, perkataan manusia adalah sesuatu yang sangat tidak stabil. Perkataan manusia adalah sesuatu yang tidak stabil. Tapi bukanlah demikian firman Allah. Prinsip-prinsip hukum-hukum manusia begitu sangat tidak stabil. Lalu dan pergi. Tetapi hukum Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan itu adalah kekal. Bahkan iota pun satu pun tidak akan dihapuskan daripadanya. Saudara, firman Allah tetap berlaku selamanya. Yesaya katakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Siapakah Tuhan? Dia adalah Tuhan yang kekal. Dia adalah Tuhan yang memberikan jalan yang kekal. Dan ketika saudara menjalani jalan yang kekal ini, saudara akan beroleh kehidupan, bukan jalan kebinasaan. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjalaninya. Ketiga, saudara, siapakah Tuhan? Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau dia bukan Allah yang maha kuasa, adalah seperti Allah-Allah yang diciptakan oleh pikiran manusia sendiri. Allah yang terlokalisir di satu tempat. Allah yang tidak berdaulat. Allah yang berdaulat di lokasinya masing-masing. Tapi berbeda dengan Tuhan yang adalah Allah kita. Allah-Allah yang diciptakan oleh manusia adalah Allah-Allah yang tidak berkuasa. Sehingga tidak bisa kita juga bergantung kepada Dia. Tetapi Tuhan adalah Allah kita. Allah yang maha kuasa. Stephen Charnock, seorang Puritan, mengatakan, karena Allah adalah Tuhan, Dia memiliki hak untuk menetapkan
Karena dia maha kuasa, dia memiliki kuasa untuk melaksanakan. Sehubungan dengan kedaulatannya, dia memiliki hak untuk memerintahkan semua makhluk. Sehubungan dengan kemahakuasaannya, dia memiliki kuasa untuk membuat perintah-perintahnya ditaati. Atau menghukum manusia karena pelanggaran terhadap perintah-perintah tersebut. Kekuasaan ini adalah hak untuk membuat apa yang ia kehendaki, untuk memiliki apa yang ia buat, untuk membuang apa yang ia miliki, dan untuk melaksanakan cara-cara yang ia tetapkan untuk membuang makhluk-makhluknya. Sekali lagi saudara, kalimatnya panjang. Ada Stephen Chanok ya. Tapi saudara, kalau saudara renungkan, kayak Voices from the Past, saudara renungkan kalimat tebal begitu dalamnya saudara. Awalnya saudara mungkin baca bingung gitu ya, karena sudah terbiasa dengan our daily bread mungkin ya. Jadi, jadi saudara waktu udah baca Voices from the Past, saudara bingung nih apa ini gitu ya. Tapi ketika saudara lihat kebenaran yang dinyatakan begitu dalam, bisa menusuk ke dalam yang paling dalam saudara. Ini katakan oleh Stephen Charnock. Karena Allah adalah Tuhan, dia memiliki hak untuk menetapkan. Tuhan. Karena dia maha kuasa, dia memiliki kuasa untuk melaksanakan. Karena dia maha kuasa. Sehubungan dengan kedaulatannya, dia memiliki hak untuk memerintahkan semua makhluk. Sehubungan dengan kemahakuasaan, dia memiliki kuasa untuk membuat perintah-perintahnya ditaati. Atau untuk menghukum manusia karena pelanggaran terhadap perintah-perintah tersebut. Kekuasaan ini adalah hak, atau kedaulatan ini adalah hak untuk membuat apa yang ia kehendaki, untuk memiliki apa yang ia buat, untuk membuang apa yang ia miliki, dan untuk melaksanakan cara-cara yang ia tetapkan untuk membuang makhluk-makhluknya. Terserah Tuhan, Tuhan mau apa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Saudara, Joseph bukan anak Pamarlop, tapi Joseph anak Yakub menjalani kehidupan yang terlihat seperti menampilkan semua hal yang tidak adil dan tidak stabil dunia ini, saudara. Menampilkan seperti apa yang ada, yang tidak stabil, yang tidak adil dalam dunia ini. Saudara, kita bahkan orang percaya pun ya, kalau ada ketidakadilan segera kita mau bersuara gitu ya, tentu ya. Ini tidak adil gitu ya, karena ini tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita akan bersuara dengan keras, apalagi itu kena ke kita ya. Kena ke kita ya. Tapi saudara, Yusuf, dia mengalami perlakuan tidak adil. Yusuf melihat dunia yang tidak stabil. Saudara-saudaranya iri dengan dia sehingga dia menjual dia menjadi budak di Mesir. Lalu dia melayani Potifar dengan begitu setianya sehingga dipercayakan begitu banyak kepercayaan dan tanggung jawab. Tetapi dia dipenjara secara tidak adil. Dan kemudian menghabiskan masa mudanya yang berharga dalam kegelapan sel tahanan. Kalau kita dalam masa muda yang begitu penuh gairah, kalau saudara ngeliat ke jalan gitu ya, orang anak-anak SMA, SMP, orang-orang yang lagi pergi, lagi mau wawancara kerja gitu ya, dengan sutsunya begitu ya, gitu, kayak penuh dengan pengharapan, penuh dengan tenaga begitu ya. Tapi Yusuf pada saat itu sedang dalam tahanan, dalam kegelapan sel tahanan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa. Allah memampukan Yusuf menafsirkan mimpi Yusuf. Mimpi Firaun. Dia dilantik menjadi penguasa bangsa terbesar di dunia. Bahkan Allah pun maha kuasa ketika dia berada di sumur. Dia adalah Allah yang sama berkuasa dan maha kuasa ketika Yusuf berada dalam tahanan sel yang gelap sekalipun. Yang maha kuasa mempersiapkan Yusuf untuk peran yang dimainkannya dalam rencana Allah. Dan juga memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan dan membawa mereka ke Mesir. Yang seringkali tidak bisa dinilai oleh pandangan manusia yang sangat terbatas ketika mereka berada di atas perahu itu. Yusuf sendiri kemudian menjelaskan kedaulatan Allah yang berkuasa kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ketika saudara baca ayat ini dan saudara menjalani dan saudara mengalami ayat ini sendiri dalam kehidupan saudara, kita bersatu saudara dengan iman kepercayaan daripada Yusuf ini, yaitu menyembah Allah Abraham, Allah Ishak yang tadi kita baca dalam kitab Mika tadi saudara. Yang sudah diberitakan dari zaman dahulu. Untuk memelihara hidup suatu bangsa. Saudara, saya
apa ya, waktu di Jepang ini dulu waktu kerja saudara, mengalami hal yang buruk yang ngalamin. Istri saya juga ngalamin gitu ya. Walaupun saya sebenarnya bisa cari kerja lagi, tetapi saya melihat banyak begitu kengerian. Kengerian-kengerian. Eh, Bukan hanya kengerian di dalam satu dunia pekerjaan, dalam kebosanan juga, bahkan di dalam gereja sendiri pun melihat kengerian-kengerian. Yang memang di saat bersamaan itu muncul dengan kerinduan untuk belajar firman Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian ini menguatkan saya untuk kembali ke Indonesia. Waktu sampai di imigrasi, saya bilang, saya nggak mau lagi ini Gaikujin Torok Show. Waktu itu namanya Gaikujin Torok Show, ya. bukan Zairyu Kado gitu ya. Saya udah nggak mau lagi pakai ini, saya nggak mau gitu. Saya udah nggak, saya nggak akan balik lagi, saya bilang. Nah lalu lalu kembali. Tapi kembali itu juga dengan pengalaman pahit akan Jepang. Pengalaman yang ya nggak mau lah balik lagi lah. Karena begitu pertama ada sesuatu yang ada di Indonesia gitu yang kami kejar, yaitu persekutuan bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tapi siapa yang sangka saudara, segala pengalaman pahit yang di Jepang ini saudara akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk membawa saya datang ke tempat ini kembali, yang melampaui bahkan pemikiran saya sehingga Emery Tokyo terjadi gitu ya. Terjadi. Saya nggak bisa cerita ini terlalu detail karena ini terlalu sulit untuk diceritakan saudara. Saya ceritakan ke istri ya paling ada satu bagian, saya nggak bisa begitu banyak juga karena ini sesuatu yang begitu sulit untuk ceritakan, butuh waktu yang begitu panjang. Walaupun istri saya tentu lebih tahu lebih banyak saudara akan kedetilannya, kesensitifannya dan berbagai hal. Karena kan nama orang disebutkan. Siapa, bagaimana perusahaan, bagaimana gitu ya, apa yang saya alami gitu ya. Kemudian apa yang terjadi gitu ya di dalam pekerjaan, di dalam gereja gitu ya. Tapi kemudian ketika Tuhan kembali, tapi Tuhan nyatakan gitu ya, loh ternyata Tuhan pakai saya yang bukan seperti Yusuf sih, saya juga adalah orang yang berdosa. Saya nggak tahu, Yusuf pasti orang berdosa, tapi nggak dicatat kesalahannya. Kalau saya tercatat saudara kesalahannya, apa ya nggak tahu ya. Oh ya, nggak usah cari nggak apa-apa juga sih. Adalah pasti kesalahan saya gitu kan. Tuhan mau pakai saya balik ke sini gitu ya. Dan yang saya nggak mengerti ternyata baik di tengah kebodohan saya atau tidak pengertian saya ketika datang ke Jepang, karena misalkan dari tahun waktu 98 ada penganiayaan di Indonesia khususnya di Jakarta gitu ya kepada orang suku-suku Tionghoa, sehingga kemudian orang tua saya mendesak saya juga datang ke Jepang dengan segala semacam itunya juga gitu ya. Dalam ketidakmengertian manusia baik orang percaya maupun tidak percaya bahkan sekalipun Tuhan pakai. Kemudian ya perkataan Yusuf ini dan apa yang saya alami bersatu saudara. Memang kamu telah menekarkan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah menekarkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara, Emery Tokyo bukan bangsa yang besar. Tapi saya juga tahu Tuhan bangkitkan umat-umat Tuhan di tempat yang lain lewat gereja-gereja yang sejati di Jepang ini. Yang mungkin masih tertidur, yang mungkin sedang babak belur. Tapi Tuhan boleh menempatkan setiap kita di tempat Emery Tokyo ini. Jangan lupa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan kiranya kita tetap keep awake. Terus semangat. Dalam gerakan Reform Injili. Reform Injili ini bukan gerakan GRI doang saudara. Gereja Tuhan. Tuhan memberikan Alkitabnya. Tuhan memberikan Spiritnya untuk hidup. Api Roh Suci diberikan. Dan kiranya itu terus membara di dalam kehidupan kita. Saya berpikir Tuhan kapan waktunya dari Tokyo ini akan berkembang ke Osaka. Dari Osaka juga ke Hokkaido maupun ke tempat-tempat yang lain. Tuhan jangan-jangan dan ya gak apa-apa juga kalaupun ini adalah kehendak Tuhan. Ketika saya pensiun 20 tahunan lagi, gak lama itu sebentar. 20 tahunan lagi saya pensiun. Bagaimana dengan gereja Tuhan kemudian? Saya tidak tahu. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana jemaat Tuhan yang ada di tempat ini di Tokyo satu persatu? Ketika mereka semakin menua,
mereka bertumbuh besar anaknya, kemana mereka akan pergi? Saya nggak tahu Tuhan, kiranya Tuhan boleh memelihara, Tuhan yang berkuasa berdaulat menjaga, dan kiranya Tuhan boleh pakai setiap kami untuk memperluas pekerjaan kerajaan Tuhan. Saudara, kita mendoakan institusi Tokyo, saudara. Saya sudah cerita belum ya, kalau pemerintah Tokyo itu berubah orangnya? Oh, saya belum cerita, oke. Jadi, saudara, kita sudah daftarin, kan kita kan sudah masukin dokumen. Terus kita tunggunya lama nggak ya? Doakan, tunggu sudah dimasukkan. Gubernur kayaknya belum ganti sih ya. Tetapi pemerintah Tokyo ganti, saudara. Dan ketika ganti, langsung dokumen kita itu direspon. Itu setiap pergantian itu ada kebaikan ya. Langsung direspon gitu ya. Oh iya, sekarang sudah tahap kedua. Oke, sekarang kita masuk ke tahap 3. Kumpulkan kemudian dokumen-dokumen berikutnya gitu ya. Wah, ada titik terang gitu ya. Dan berharap Tuhan boleh memakai setiap kita ya. Sakurai Sensei, Pak Jamie, setiap kita gitu ya. Kira Tuhan boleh kehendak Tuhan boleh jadi ya dengan adanya institusi IREK Tokyo ini sehingga gereja boleh dibangun. Inilah doa yang sangat-sangat panjang dan mungkin melelahkan setiap kita tanpa disadari. Tanpa disadari. Apalagi tiap minggu di doa dan ibadah. Tapi saudara, jangan berhenti untuk berdoa. Terus berdoa. Doa saudara enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Saudara, mengenal kebenaran akan kemahakuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu ini akan memberikan penghiburan yang besar. Terbesar bahkan bagi orang-orang Kristen yang menderita sebagaimana orang-orang Kristen pertama. Bagaimana dengan kita? Kita kan gak mengalami penderitaan. Kita kan gak mengalami, mungkin ada yang tidak mengalami kesulitan sebagaimana orang-orang yang tertindas. Tetapi saudara, kita menghadapi ketidakpastian yang sama. Kita mengalami ketidakadilan, mengalami ketidakadilan yang sama. Kita mengalami penderitaan dunia yang penuh dengan dosa, kita alami. Saudara, di zaman Yohanes itu ada filsafat Epikuros yang menguasai sebagian besar masyarakat pada zaman itu dan juga zaman sekarang yang kemudian bangkit kembali. Stoik, Epikuros, ini bangkit kembali saudara. Biasanya yang suka apa? Anak-anak muda. Ini ada ilmu baru apa gitu ya. Mulai terus muncul orang-orang Stoik ini. Dan saudara, memang ini adalah filsafat yang diserang juga oleh Paulus. Karena ini besar sekali pada saat itu. Dan kuat. Dan ini muncul kembali di zaman kita. Bahkan ditambah dengan filsafat-filsafat yang lainnya lagi yang begitu banyak ragamnya. Tetapi saudara, Tuhan hadir, Tuhan tahu, dan Tuhan Maha Kuasa. Di zaman Yohanes ada filsafat Epikuros yang menguasai sebagian besar masyarakat. Di zaman sekarang juga sama. Filsafat yang sama juga ada dan diajarkan. Filsafat Epikuros itu filsafat apa? Filsafat yang menemukan penghiburan dalam kesenangan. Kenapa mencari penghiburan dalam kesenangan ini? Karena hidup adalah sebuah tragedi tanpa makna. Suatu jet coaster yang sedang terjun bebas, kemana kita akan jatuh dan pergi kita nggak tahu. Oleh sebab itu kita mengisi kehidupan kita ini sekarang dengan kesenangan kita. Karena kita nggak tahu apa itu datangnya nanti gitu ya. Hidup adalah sebuah tragedi tanpa makna menurut filsafat Epikuros. Tetapi bagi orang percaya yang mengenal Allah yang berdaulat, hidup punya tujuan yang besar yang melampaui pencobaan-pencobaan yang ada bahkan sekalipun. Kemahakuasaan Tuhan memenuhi kita. Kekuasaan Tuhan memenuhi kita dengan penghiburan dan sukacita. Yang seringkali tersembunyi, tapi terus kemudian Tuhan munculkan dari hati yang paling dalam. Sebagaimana yang ada dalam kitab Wahyu, saudara, kita memandang ke atas. Kita memandang ke atas. Lalu kita memandang ke atas bersama dengan bala tentara surga kita berdoa dan berseru. Sebagaimana nanti di kitab Wahyu akan kita baca dan kita sama-sama katakan bersama dengan malaikat di surga, saudara. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai pemerintah sebagai raja. Dia
Dia sudah memerintah sebagai raja. Kemenangan ada di dalam tangannya, segala kuasa di langit dan di bumi. Orang percaya untuk apa hidup kita khawatir dan membiarkan hidup kita ditaruh kepada kekhawatiran dan ketidakpastian itu. Tuhan kita sudah menang. Dia raja di atas segala raja, segala kuasa. Baik langit di bumi berada di tangannya Tuhan kita yang kita kasihi. Bahkan ketika kita pun masih belum mengerti. Saudara, ada seorang perempuan Kristen yang hidupnya jadi berkat. Waktu itu adalah Perang Dunia Kedua pada zaman Nazi. Saudara tahu siapa namanya? Iya betul, bukunya ada di situ ya. Saya tadi setelah khotbah saya lihat, loh kok ada bukunya? Saya baca. Oh oke, saya dapat informasi lagi tambahan gitu ya. Daripada KU1. Saudara, dia bersama dengan keluarganya menolong orang-orang Yahudi yang sedang dalam bahaya kejahatan Nazi pada saat itu. Namanya Corrie ten Boom. Jadi apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan, dan keluarganya juga ya, sembunyikan orang-orang Yahudi di dalam rumah mereka. Mencarikan mereka tempat perlindungan, cari tempat yang aman gitu ya. Di tempat mereka juga menjadi tempat persinggahan supaya orang-orang Yahudi ini boleh selamat. Mereka adalah orang Kristen. Dan mereka mempelajari firman Tuhan. Dan orang tua juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan mereka memberikan suatu hari mereka ketika orang Nazi datang ke rumahnya, akhirnya mereka ditemukan dan keluarga ten Boom ini sudah ditangkap oleh pasukan Nazi. Dan Corrie dan keluarganya dipenjarakan di kamp konsentrasi Nazi. Saudara tahu kamp konsentrasi Nazi? Begitu mengerikan. Bahkan rambut orang dicukur saudara untuk dijual karena berharga. Dibotakin. Kayak domba saudara. Dicukur, diambil rambutnya untuk dijual. Dicukur, diambil, jual. Dimasukkan dalam satu ruangan, dikasih gas yang mematikan saudara. Itu Corrie menghadapi dan keluarganya menghadapi hal ini saudara. Di sana mereka mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan. Mereka melihat dan merasakan penderitaan dan kekejaman yang dilakukan oleh penjaga kamp Nazi. Penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan. Manusia diperlakukan sebagaimana barang. Mengalami kedinginan. Informasi apa yang saya dapatkan waktu baca tadi? Bahkan di tempat tidurnya itu banyak kutu yang ngisap darah. Banyak kutu yang menghisap darah. Walaupun di tengah itu semua, saudara, Corrie tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia gak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi dia bisa melihat dengan mata imannya kepada Tuhan. Selama waktu yang mengerikan itu, Corrie menemukan kekuatan dan penghiburan. Dia juga bisa melihat ketika orang-orang yang sedang dalam ketidakberdayaan, mereka berusaha mengumpulkan segala kekuatan mereka untuk tetap bersatu. Mereka berdoa, baca firman Tuhan, berkumpul, menguatkan satu dengan yang lainnya, saudara. Melihat kebaikan Tuhan juga dalam hal-hal yang sepertinya pudar. Bahkan seringkali tidak terlihat. Dan sekali lagi saudara, selama waktu yang mengerikan itu dia menemukan kekuatan dan penghiburan. Dia menyaksikan kebaikan dan kekuasaan Tuhan ada di sana. Bahkan di tengah kegelapan yang paling dalam sekalipun. Salah satu momen yang paling berkesan dalam kehidupan Corrie adalah ketika dia mengalami keajaiban pengampunan di dalam dirinya sendiri. Setelah perang berakhir, Corrie dilepaskan dari kamp konsentrasi. Lalu dia mulai berbicara banyak mengenai apa yang dia alami di dalam kamp konsentrasi itu. Bicara mengenai pengalaman hidupnya dan imannya kepada para mantan penjaga Nazi itu juga saudara mendengarkan. Lalu pada suatu kesempatan seorang penjaga kamp yang pernah sangat kejam, yang telah menyiksa dan menyebabkan penderitaan bagi banyak tawanan, mendatangi Corrie. Dan dia katakan, maafkan saya. Pada saat itu hati Corrie berkecamuk. Begitu luar biasa susahnya. Dengan perasaan dendam dan kebencian yang ada dalam hatinya. Tetapi dalam hatinya yang hancur, dia merasakan kuasa Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk melakukan hal yang mustahil. Ampuni dia. Ampuni dia. Di tengah penderitaan yang dia alami, Corrie memilih untuk mengampuni penjaga kamp tersebut. Ini adalah pengampunan yang gak masuk akal bagi manusia biasa. Tapi Corrie dengan kuasa Allah mampu mengatasi kebencian, merasakan kuasa transformasi yang datang dari pengampunannya. Kuasa Allah mampu mengubah hidup dan hati setiap manusia.
Bahkan ketika di tengah penderitaan dan kesulitan yang terbesar sekalipun. Seringkali manusia sering hilang harapan. Ketika melihat, pelayan Tuhan di Emery Tokyo ini gak bisa diharapkan. Lihat apa yang dia cari. Datang ke gereja pun nggak mungkin lah dia dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, Roh Allah menghidupkan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, melampaui apa yang setiap manusia bisa pikirkan. Dan itu hanyalah perbuatan Tuhan semata. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Mampu membangkitkan mereka yang mati. Mampu membawa saudara mengalami perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Melihat betapa berdaulat dan berkuasanya Tuhan. Saudara, keempat, siapakah Tuhan? Dia adalah Allah yang berbicara. Allah yang berbicara. Sedangkan Allah lain bisu dan tidak berbicara. Kitab Wahyu membawakan pesan penghiburan bagi orang Kristen. Membawakan kabar baik yang berpusat pada kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Kita tidak akan pernah mengetahui kabar baik ini kecuali Allah terlebih dahulu berbicara kepada kita. Karena dia berbicara maka kita tahu. Tersampaikan kepada orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Allah berbicara kepada kita melalui siapa, saudara? Melalui? Ya, saudara dengan pasti saja jawab. Kayaknya semuanya benar deh. Karena saudara sudah berbicara di tempat ini. Dan sedangkan saudara sudah membaca firman Tuhan, berdoa gitu ya. Seperti benar gitu ya. Dari Allah berbicara melalui? Ada yang jawab firman-Nya. Ada yang jawab nabi-nabinya. Ya itu benar. Betul saudara. Itu betul. Kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ayat ke-8 yang kita baca dalam Wahyu 1 ayat 8 ini, saudara, ini adalah juga sendiri kabar baik. Karena Allah sendiri yang berbicara kepada umatnya. I am the Alpha and the Omega, gitu ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan. Allah yang berbicara sendiri. Dan Allah bicara kepada manusia melalui siapa? Kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Melalui siapa? Terutama, lebih jelas lagi ya. Terutama melalui anaknya. Kapan? Di zaman akhir ini. Pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Apa yang didengar oleh anak dari Bapa itu disampaikan kepada kita. Apa yang anak lihat dari Bapa, anak itu sampaikan kepada kita. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Itu misinya datang ke dalam dunia ini. Bapa dan anak adalah satu. Oleh sebab itu ketika kita mendengar firman Tuhan Allah ini, saudara, I am, akulah gitu ya. Pembaca Yohanes ini akan ingat. Orang-orang Kristen ini akan ingat perkataannya siapa? Ini yang mengatakan adalah Tuhan Allah ya. Ketika bicara Tuhan Allah, bicara Godhead ya. Ketika orang Kristen di abad pertama mendengarkan perkataan Yohanes, I am nantoka gitu ya. Mereka ingat perkataan siapa? Perkataan Yesus. Tuhannya yang dinanti-nantikan kedatangannya yang dia kasihi. Yang telah bekerja di masa lalu, yang hadir di saat ini, yang sekarang terus bekerja. Dan juga yang akan datang dalam awan-awan. Dan setiap mata kita akan menyaksikan pagelaran pertunjukan sejarah yang begitu besar. Dari mulut anaknya ini pun mengatakan I am. Ya, dari Yesus kita mendengarkan suara Bapa. Dan kita ingat perkataan Yesus. Saudara, Tuhan Allah berkata, I am the Alpha and the Omega. Ini juga berlaku pada Yesus. Tuhan Yesus nanti akan katakan, saudara, di ayat yang 17b dan ayat 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Tuhan Yesus katakan. Perkataan yang sama.
sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut. Segala kunci maut dipegangnya dan kerajaan maut. Bahkan sekalipun, saudara, kita juga mendengar suara Yesus ketika dia berkata, I am, dalam kitab Yohanes. The 7 I am yang terkenal ya. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nggak perlu lagi saudara hidup dalam kegelapan yang mengikat saudara. Dan tidak menentu kemana saudara akan pergi. Kata Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu Tuhan Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tuhan Yesus juga katakan lagi, akulah gembala yang baik. Ada di sana lukisannya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan gembala yang lain mengambil nyawa domba-dombanya. Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tetap orang mau tinggal di dalam jet coaster yang lepas dari rel. Walaupun di dalam kehidupan ketidakpastian. Karena menyenangkan. Memuaskan nafsu kedagingan. Walaupun firman Tuhan sudah dinyatakan. Padahal Tuhan berkata, tinggal, maka kamu akan berbuah lebat. Kalau kamu nggak tinggal, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus begitu dengan jelas mengatakan mengenai I am. Ketika Tuhan Allah berbicara kepada Musa saudara dalam semak yang menyala, berapi, Tuhan katakan siapa namanya? Aku adalah aku. Yesus hadir di sana. Kita buka Keluaran 3 ayat 2. Kita buka Keluaran 3 ayat 2. Bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Lalu lanjut ke kisah ini ya saudara. Musa melihat anak Allah yang kekal dalam bentuk sebelum inkarnasinya. Dalam nyala api. Anak Allah berbicara kepada Musa dengan suara Tuhan Allah. Kepada Musa. Dan Tuhan Allah juga berbicara menyatakan dirinya kepada kita dengan kabar baik melalui anaknya. Yesus di zaman akhir ini. Sesuatu yang diberikan kepada Musa sekarang diberikan kepada orang banyak. Satu-satunya cara saudara mengenal the great I am. Dia yang berdaulat, dia yang kekal, dia yang maha kuasa adalah dengan bagaimana saudara? Dimulai dengan percaya benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Kalau enggak saudara kayak kapal yang diombang-ambingkan kemana pergi saudara. Dan saudara menemukan hidup dalam kesia-siaan. Satu-satunya cara saudara mengenal the great I am ini adalah mengenal dia yang berdaulat, mengenal dia yang kekal, mengenal dia yang maha kuasa adalah dengan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Yesus berkata dalam salah satu the 7 great I am yang saya belum katakan. Yaitu dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan juga melalui Mamon. Melalui aku. Sudahkah saudara bertemu dengannya seperti Musa bertemu dengan dia di semak yang menyala? Sudahkah saudara bertemu dengan anak Allah? Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memanggil Musa dan kemudian apa yang terjadi pada Musa? Dia datang mendengar panggilan Tuhan. Dia percaya dan masuk ke dalam relasi yang menyelamatkan dengan Allah. Antara Allah dengan Musa. Dan Allah sekarang memanggil saudara melalui firman-Nya. Dia berbicara kepada saudara.
I am the Alpha and the Omega. Akulah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, atas sejarah dan juga atas hidup manusia dan juga hidup saudara. Dia memberikan kehidupan kekal melalui saudara yang percaya kepada anaknya Yesus. Yesus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa. Dan dia berkata kepada saudara. Apa katanya? Katanya adalah, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris pimpin kita dalam doa. Dan juga Pak Marlop di tempatnya saja gak apa-apa berdoa bagi kita. Dengan suara yang keras. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami hidup di tengah zaman yang begitu gelap dan begitu serba tidak pasti. Tapi firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami boleh datang kepada Allah. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu perkasa. Allah yang tidak pernah berubah. Yang terus mengingat kepada kasih setianya kepada umat-Nya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan, hidup di dalam dunia ini bukan mengandalkan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Bukan mengandalkan apa yang ada pada kami. Tetapi kami sungguh boleh bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami boleh datang melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Yang menyediakan pengampunan akan dosa. Dan yang memberikan hidup yang kekal. Biar Tuhan boleh berbelas kasihan dan terus berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Untuk kami boleh menjalani di tengah padang gurun dunia ini ya Tuhan. Dan kiranya terus mengkuduskan setiap kami. Dan melalui hidup kami, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami semakin melihat siapa Tuhan kami Yesus Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega, Allah itu sendiri yang mengetahui segala sesuatu, yang punya kedaulatan, yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada satupun ya Tuhan yang tidak ada di dalam kendali daripada Tuhan, yang tidak ada di dalam kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada dalam kemahakuasaan Tuhan, sehingga itu jugalah ya Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera bagi semua orang percaya, termasuk kami ya Tuhan, bergantung kepada Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan yang telah beranugerah menyatakan diri kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, yang menyadarkan siapa diri kami yang penuh dosa dan hanya bisa diselamatkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami pun hari lepas hari ketika kami hidup di dunia ini, Tuhan menguduskan kami. Ingatkan kami terus ya Tuhan, kami memang tinggal di dunia ini, tetapi dunia ini bukanlah tempat tinggal kami yang kekal. Di tempat tinggal kami yang kekal adalah bersama-sama dengan Tuhan di tanah air yang baru nanti ya Tuhan, di mana Kristuslah menjadi rajanya. Jangan biarkan hati kami belok, jangan biarkan hati kami bergantung kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi tolonglah kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, sentuh hati kami satu persatu yang ada di tempat ini. Tolong jangan biarkan kami berjalan tanpa arah. Tolonglah kasihani kami satu persatu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang segala alam semesta tunduk menyembahnya. Di dalam namanya kami menaikkan permohonan kami. Amin. Amin.